Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harimin. Saya Prodi Bimbingan Konseling Islam dari IAIN Parepare, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Insya Allah akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang mereview buku Agama Sebagai Masalah, karya dari Charles Kimball, yang di dalamnya membahas tentang potensi destruktif agama ketika disalahgunakan atau dipolitisasi. Nah, di dalamnya itu Kimball mengidentifikasi ada 5 tanda yang menunjukkan bahwa agama mulai terjadi masalah, yaitu pertama, tuntunan kebenaran mutlak; kedua, penggunaan kekerasan; ketiga, kesalahan interpretasi ajaran; keempat, kultus pemimpin; dan kelima, penutupan diri dari dunia luar. Tentu ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya agama itu tidak hanya mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan juga konflik-konflik yang berbagai. Tentu dasarnya masalah ini ada pada perspektif manusia itu sendiri. Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman semua, tentu kita perlu tahu dalam pendahuluan buku tersebut, bab 1 ini, meskipun agama seharusnya membawa kedamaian, ia dapat menjadi alat untuk kekerasan dan diskriminasi jika diperhatikan dengan cara yang sempit. Buku ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis, teman-teman, tentang hubungan antara agama, politik, serta konflik. Dan juga menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Kimball menegaskan bahwa masalah yang muncul bukan berasal dari agama itu sendiri, tetapi dari cara penghayatan dan praktiknya. Tentu buku ini sangat rekomendasi untuk kita baca agar senantiasa berpikir dalam kritis tentang bagaimana agama ini bukan hanya sebagai perdamaian, tentu juga menjadi sebuah acuan yang mengarah ke suatu konflik. Buku Agama Sebagai Masalah ini, bab 1 ini, karya Charles Kimball, membahas tentang potensi destruktif agama ketika disalahgunakan, teman-teman. Ingat, ketika disalahgunakan, agama ini akan pasti berdampak negatif terhadap diri kita sendiri atau umat itu sendiri. Kimball mengidentifikasi, seperti yang saya tadi sebutkan, ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Mari kita bahas sekarang. Poin pertama yaitu tuntutan kebenaran mutlak. Maksud dari sini adalah ketika suatu kelompok agama merasa hanya mereka yang memegang kebenaran absolut dan menganggap ajaran atau pandangan lain sebagai ancaman. Tentu ini adalah pemikiran yang sangat buruk ya, teman-teman. Karena mengapa? Semua agama itu baik, semua agama itu memberikan kedamaian yang mutlak. Tetapi tentunya banyak sekali oknum-oknum agama yang memberikan pandangannya bahwasanya agamanya sendiri itu sangatlah baik. Tentu kita tidak boleh berpikiran seperti itu, karena dilihat dari agama itu sendiri, agama itu mendatangkan kedamaian. Yang mendatangkan konflik itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengadu domba antara manusia dan manusia lain. Seperti itu tuntutan kebenaran mutlak. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kekerasan berbagai kelompok. Tentunya kita tahu penggunaan kekerasan ini, agama menggunakan kekerasan untuk mempertahankan keyakinannya atau memaksakan ajaran mereka kepada orang lain. Contohnya seperti kita agama Islam. Dulu pada masa Rasulullah SAW atau pada masa kenabian, tentunya dalam memberikan keyakinan atau memperkuat agama Islam, tentunya kita melakukan perang di sini. Kita memerangi kaum kafir Quraisy yang tidak ingin mengikuti keajaran kebenaran dan menolak akan suatu kebenaran itu. Tentunya ini mendatangkan sebuah keyakinan yang buruk ya, teman-teman semua, karena tidak semua kekerasan itu jelek. Ada juga yang baik ketika kita berperan dalam suatu keyakinan atau agama. Tentu itu mendatangkan hal-hal baik, karena
menumbuhkan dalam diri kita bahwasanya agama itu membawakan perdamaian. Dengan adanya penghinaan antara agama kita berhak memberikan peran antara orang itu karena telah menghina kita, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kesalahan interpretasi ajaran. Apa maksudnya? Tentu kita tahu interpretasi yang tidak tepat atau ekstrim ini dari ajaran agama dapat menyebabkan penafsiran yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar. Maksudnya di sini ketika kita ingin mengetahui agama kita sendiri, tentu kita perlu penafsiran dari para ulama kita yang lebih mengetahui. Kita harus mempelajarinya dari ahli-ahlinya, tidak boleh mempelajarinya dengan otodidak, karena perlu guru dan perlu dasar dari ajaran itu sendiri supaya kita tetap mengarah kepada keyakinan kita sendiri. Seperti itu pada kesalahan interpretasi ajaran. Kita tidak boleh otodidak dalam mempelajari agama. Kita perlu mencari ahlinya seperti para ulama-ulama kita, para syekh-syekh kita, para guru kita untuk mempelajari agama lebih dalam lagi. Dan selanjutnya yaitu kultus pemimpin. Maksud di sini dalam buku ini, kultus pemimpin ini adalah ketergantungan yang berlebihan pada figur pemimpin yang dianggap memiliki otoritas mutlak dalam agama, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Seperti pemerintah yang kerjanya korupsi, seperti itu. Nah, poin terakhir teman-teman, yaitu penutupan diri dari dunia luar. Tentunya penolakan terhadap pandangan atau ajaran lain yang berujung pada isolasi dan pembentukan citra agama yang superior. Maksudnya di sini adalah ketika kita dipertemukan sama orang yang agamanya berbeda dengan kita, tentunya kita perlu mendengarkan atau memberikan toleransi kepada sesama kita. Karena mengapa? Mereka juga akan membawa ke perdamaian, tidak mengajak pada konflik-konflik yang berlebihan. Nah, pada penutupan diri dari dunia luar ini tentu memberikan penolakan terhadap pandangan atau ajaran lain. Ini sangat tidak baik. Tentunya kita perlu menjauhinya karena sangat minim dari toleransi, seperti itu. Nah, lantas bagaimana pandangan Kimball dalam poin-poin di atas di sini? Kimball menekankan bahwa meskipun agama seharusnya membawa kedamaian, ia dapat menjadi alat untuk kekerasan dan diskriminasi jika diperhatikan dengan cara yang sempit. Ia mengajak pembaca pada buku ini untuk berpikir kritis tentang hubungan antara agama, politik, dan konflik, serta menekankan pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Seperti itu pendapat dari Kimball. Pada buku ini juga mengisyaratkan bahwa masalah yang muncul bukan berasal dari agama itu sendiri, tetapi dari cara penghayatan dan praktiknya Kimball. Kimball di sini mendorong pembaca untuk merenungkan keragaman agama dan budaya yang ada di dunia, serta bagaimana agama seharusnya diperhatikan untuk mendukung kedamaian dan keharmonisan antar umat manusia. Jadi dengan adanya buku ini, tentunya Kimball berpesan bahwasanya agama memberikan kedamaian, bukan dari memberikan konflik yang berlebihan seperti itu. Secara kesimpulannya, Agama Sebagai Masalah adalah buku yang penting dan relevan terutama di dunia yang terus menghadapi berbagai permasalahan sosial dan politik yang berkaitan dengan agama. Kimball berusaha membuka ruang bagi refleksi kritis tentang bagaimana seharusnya dipahami dan diamalkan untuk menciptakan kedamaian dan bukan perpecahan. Pada buku ini tentunya Kimball sangat berkeinginan untuk menciptakan perdamaian melalui agama. Karena mengapa? Agama ini kan kalau kita lihat, agama ini membawa perdamaian, agama membawa ketenangan, agama membawa ke arah yang benar, bukan kebencian, bukan perpecahan, bukan hal-hal yang buruk lainnya. Dalam buku ini tentunya juga Kimball berpesan, kita harus senantiasa bekerja sama antar manusia, tidak memandang ras dan suku,
Karena mengapa? Kita sesama manusia tentunya punya tujuan yang sama, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Sebagai penutup, teman-teman semua, saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua dan teman-teman semua. Terima kasih telah memperhatikan, dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan sebuah pengetahuan informasi yang lebih dan kita bisa menerapkannya di masa depan kelak. Terima kasih kepada semua telah menonton video saya terhadap materi review buku yang karya Charles Kimball ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.